Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PPT kami tentang ekonomi politik klasik. Saya Muhammad Rehan Zafran Zaki, nomor 20 2004 dan Aziz Rahman 20 2004 dan Nanda Putri Puspitasari 20 2004 Langsung saja. Pertama adalah latar belakang. Pengertian ekonomi politik menurut Lipsy dan Steiner mengemukakan bahwa ekonomi politik adalah studi mengenai produksi dan perdagangan serta kaitannya dengan hukum, adat, dan pemerintah juga dengan pembagian pendapatan negara dan kemakmuran nasional. Pembahasan ekonomi politik klasik. 1. Pemikiran ekonomi praklasik. Secara pemikiran ekonomi dimulai dari kaum perintis sosial. Konsep ekonomi dari kaum perintis temukan khusus dalam mazhab-mazhab agama, kaidah-kaidah hukum, etika, atau aturan-aturan moral. Tokoh kaum perintis antara lain Plato yang memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Aristoteles merupakan tokoh kaum perintis. Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik melalui tukar-menukar. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Zaki Thomas Aquinas 1225 sampai 1274, seorang filosofis dan tokoh pemikiran ekonomi pada abad pertengahan, mengemukakan mengenai konsep keadilan yang dibagi menjadi dua, yaitu keadilan distribusi dan keadilan kompensasi. Dengan menegakkan hukum Tuhan, maka jual beli harus dilaksanakan dengan harga yang adil. Terdapat pemikiran ekonomi kaum klasik menurut Adam Smith dengan bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, Hakikat Manusia Serakah, yaitu mengakui bahwa sikap egois manusia ini tidak akan mendatangkan kerugian bagi masyarakat sepanjang persaingan bebas. Division of Labor, yaitu pembagian kerja, adanya campur tangan pemerintah semaksimal mungkin dalam perekonomian. Jika seseorang bekerja sesuai dengan keinginan dan skillnya, akan tercapai efisien produktif. Terdapat teori nilai, akumulasi kapital, dan pasar bebas. Menurut Robert Malthus, dengan teori overpopulasi, pesimisme tentang peningkatan populasi manusia yang jauh lebih cepat dibandingkan ketersediaan sumber daya alam. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan cara kontrol populasi dan pengawasan atas pertumbuhan penduduk yang ada di dunia. Mengenal program KB dengan tujuan untuk mengendalikan populasi itu sendiri. Menurut David Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation, yaitu terdapat teori sewa tanah, teori nilai kerja, teori upah alami, teori uang, dan teori keuntungan komparatif. Ruang lingkup ekonomi ada dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro sendiri adalah salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Sedangkan ekonomi makro adalah yang khusus mekanisme cara bekerja perekonomian sebagai suatu keseluruhan yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien. Oke, lanjut. Permasalahan yang muncul dalam perekonomian politik yaitu intelijen dari negara lain mudah masuk secara bebas, terjadi pembangkangan sipil, serta menurunnya rasa cinta tanah air. Pemerintah biasanya akan melakukan langkah-langkah untuk menanggulangi permasalahan tersebut sehingga bisa teratasi. Dalam perekonomian politik ini, setiap negara memiliki tujuan yang ingin dicapai, sehingga timbul arogansi pada setiap negara yang menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, harus ada aturan atau etika dalam perekonomian. Untuk mewujudkan etika politik tersebut, ada harapan dari Kung, yaitu penciptaan tatanan internasional atau kompetitif, jaminan sosial sebagai perlindungan dalam ekonomi global, keseimbangan ekonomi dan sosial di setiap wilayah, serta tatanan internasional yang legal. Nah, jika harapan tersebut terwujud, maka akan terciptalah etika ekonomi politik yang membuat kestabilan sehingga masalah-masalah tidak akan timbul. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.